Akhir-akhir ini banyak sekali orang-orang besar, para pemimpin spiritual yang sudah mulai satu persatu dibukakan keburukan-keburukannya. Ini juga adalah bagian dari proses perubahan. Salam Rahayu, 1 Suro tahun 2025 jatuh pada hari Sabtu Legi yang memiliki kelahiran Sabtu Legi, Minggu Pahing, dan Senin Pon. Weton-weton ini masuk pada Jatingarang. Artinya bahwa 3 weton ini sampai 1 Suro di tahun 2026 ini akan mengalami penurunan, baik di dalam kesehatan, di dalam perekonomian, maupun dalam hal-hal yang lain. Bahkan kalau tidak hati-hati juga akan muncul persoalan-persoalan. Ini sesuai perhitungan Jawa yang ada di Primbon, Jawa. Dan ini oleh leluhur kita adalah merupakan bagian dari ikhtiar. Bagaimana orang-orang dahulu atau leluhur kita dikenal memiliki ilmu titen. Jadi ilmu yang berdasarkan pengamatan atau niteni. Jadi setiap peristiwa, setiap kejadian, setiap bulan, setiap hari, oleh leluhur kita mereka amati, sehingga mereka mendapatkan kesimpulan yang dituangkan di dalam kitab Primbon atau kitab Primbon Jawa. Dan ini semua leluhur kita dahulu lakukan adalah dalam rangka ikhtiar. Karena apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini tidak lebih dari ikhtiar. Baik dalam bekerja, dalam beragama, semua adalah bagian dari ikhtiar. Termasuk ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh leluhur kita. Hanya saja saat ini terkadang kita menemukan orang-orang yang ketika menjalankan ajaran tertentu, mereka seolah sudah merasa benar, merasa baik di antara ajaran yang lain. Ini adalah kekeliruan-kekeliruan yang perlu kita perbaiki. Bahwa kita melakukan apapun di dalam kehidupan ini adalah bagian dari ikhtiar. Jadi semua kembali kepada batin kita masing-masing, kepada pikiran kita, kepada perilaku kita. Agama diperuntukkan agar manusia menjadi baik, agar manusia tahu akan Tuhannya, bahwa alam semesta ini beserta isinya ada yang menciptakan, agar kita bisa saling menghargai, saling menghormati, tidak saling menyakiti, tidak saling merugikan. Agar di dalam kehidupan kita bisa menjadi makhluk yang bermanfaat. Bermanfaat bagi sesama maupun bermanfaat bagi sesama makhluk. Ini tujuan agama. Di video sebelumnya saya menyampaikan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi setelah 1 Suro tahun 2025. Dan pada intinya peristiwa yang akan terjadi adalah buah dari perbuatan manusia. Datangnya bencana itu dikarenakan kerakusan manusia, merusak hutan, tambang liar, yang ini kemudian menimbulkan
bencana-bencana. Kemudian 1 Juni tahun 2025 ini merupakan awal dari perubahan yang akan terjadi di Nusantara ini. Bahwa siapapun yang menentang perubahan ini, dia akan ditenggelamkan. Seperti yang sudah saya sampaikan, akan terjadi kematian yang secara mendadak. Ini terjadi karena dampak dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Misalnya, dia tidak bisa menjaga lisannya karena perbedaan, karena keyakinannya, karena kesombongannya, ia melakukan sumpah serapah. Kemudian ini akan berdampak buruk terhadap siapapun yang melakukan hal seperti ini. Jadi kita harus lebih berhati-hati, lebih waspada, agar kita selalu ingat perubahan yang akan terjadi akan banyak membawa korban. Seperti yang sudah kita saksikan akhir-akhir ini, bahwa banyak sekali orang-orang besar, para pemimpin spiritual yang sudah mulai satu persatu dibukakan keburukan-keburukannya. Ini juga adalah bagian dari proses perubahan. Kita yang masih mau berpikir, masih peduli dengan sekitar kita, yang masih peduli dengan bangsa ini, merasa sangat prihatin, di mana orang-orang yang seharusnya menjadi panutan kita, yang menjadi guru kita, justru mereka tidak bisa memberikan contoh yang baik. Sehingga terkadang banyak orang yang merasa bingung, karena orang-orang yang menjadi panutan ternyata mereka tidak bisa menjadi contoh, baik lisannya maupun perilakunya. Jadi seperti di dalam pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Dan ketika hal ini dibiarkan, orang yang awam menganggap itu adalah sebuah kebenaran. Dan itu yang terjadi sampai hari ini. Sehingga ketika orang berbicara tidak pantas, mereka tidak merasa malu atau merasa bersalah. Jadi seolah-olah itu adalah suatu kebenaran. Ketika ada perbedaan, mereka merasa tidak perlu untuk menghargai orang lain. Dan di tahun ini, mulai 1 Juni tahun 2025, awal dari perubahan. Jadi siapapun yang menentang perubahan akan ditenggelamkan. Akan banyak pemimpin-pemimpin spiritual ditenggelamkan. Ini semua karena perbuatan-perbuatan mereka yang tidak jujur. Selama ini mereka dihormati, diikuti, kemudian ditaati. Pada kenyataannya mereka tidak lebih dari orang-orang yang mencari keuntungan. Satu persatu mulai dibukakan keaslian mereka.